dengan bahasa Inggris. Jadi bagi para peserta yang ada di lokasi bisa join Zoom jika ingin mendengarkan interpretasi dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu saya langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan untuk Dr. Hewan Bagus Brahmantio. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya seorang small animal vet yang kebetulan saya fokus di veterinary dentistry. Jadi sore ini saya akan membawakan mengenai praktik pemotongan gigi di kukang yang seringkali menimbulkan masalah begitu, dan kita mencoba pelestariannya melalui perawatan saluran akar. Jadi sebuah tindakan endodontik untuk kukang seperti itu. Backgroundnya kita tahu bahwa kukang Jawa itu adalah salah satu primata endemik yang mulai dalam kategori punah ya dok, begitu. Jadi karena jumlahnya berkurang dari hari ke hari. Nah, tingginya permintaan di Asia terutama sebagai hewan peliharaan karena bentuknya mereka yang lucu, kemudian mungkin bulunya yang halus begitu, dan juga karakteristik mereka yang slow motion, jadi mudah ditangkap, sama faktor reproduksi mereka yang cenderung slow juga. Jadi menimbulkan jumlah yang ada di pasar hewan itu lebih banyak dibandingkan di habitat aslinya. Nah, ini menimbulkan international concern bahwa semua member dari Nycticebus atau kukang itu masuk ke dalam CITES Appendix 1 per tahun 2007. Sebenarnya dari Indonesia sendiri sudah ada proteksi sejak 1973, kemudian dikuatkan dengan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, juga tentang PP nomor 7 tahun 99 tentang pelestarian tanaman dan juga satwa begitu. Nah, tingginya angka pemotongan gigi di kukang itu juga akhirnya meningkatkan tingginya kasus infeksi gigi. Padahal kita tahu bahwa infeksi gigi itu berhubungan dengan infeksi sistemik, jadi kadang kukang tidak bisa bertahan hidup karena multifaktor. Selain karena memang natural behavior-nya terganggu, dia juga tidak bisa bertahan hidup karena mungkin penyakit yang mengikutinya, seperti itu. Nah, ini ada miskonsepsi sedikit bahwasanya kalau yang beracun pada kukang itu adalah giginya. Padahal sebenarnya kalau dipelajari bahwa giginya tidak beracun. Yang beracun adalah kelenjar keringat di bawah ketiaknya yang mungkin ketika kukang itu melakukan defense, dia akan menjilat area tersebut, dan akhirnya oral cavity giginya akan mengandung racun karena memang ada reaksi dari minyak yang dikeluarkan dengan saliva. Jadi ada misconception di sini tentang soal giginya yang beracun. Nah, gigi ini untuk kukang sangat vital ya begitu. Karena kalau dipotong, otomatis selain akses terhadap natural dietnya juga terganggu. Mau nggak mau, dia nggak bisa melakukan self defense ketika di habitat alamnya nanti. Jadi pemotongan gigi pada kukang mau nggak mau akan mengancam kukang tersebut untuk tidak bisa dirilis kembali ke habitat aslinya, begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai root canal treatment adalah sebuah tindakan endodontik. Jadi kasus pemotongan gigi di kukang kita masukkan dalam kategori tooth fracture ya. Jadi patah di gigi yang sifatnya complicated. Jadi saluran akar terbuka dan itu akan mengakibatkan yang ringan adalah pulpitis, jadi radang di saluran akarnya. Tapi kalau yang parah sampai dengan pulp necrosis begitu. Dan itu akan melanjut menjadi systemic infection yang survival rate-nya juga akan turun juga pada kukang. Nah, root canal treatment sebenarnya dia akan lebih mudah tidak ya, tapi dia memang lebih bagus untuk menyelamatkan gigi yang strategik. Jadi kita tidak bisa melakukan extraction gigi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa fungsi gigi di wild animal berbeda dengan ketika kita menangani pet animal begitu, yang semuanya bisa kita extraction ketika memang dia abnormal. Tapi kalau di wild animal kita tidak bisa lakukan itu seperti itu. Oke, jadi saya mendapatkan ada 2 kukang Jawa sitaan dari BKSDA yang kebetulan ditranslokasi sementara ke Gembira Lokazu, dan itu saya collab dengan Gembira Lokazu untuk melakukan root canal treatment seperti itu.
Jadi preparation sama seperti dengan pembiusan, lalu dilakukan dental examination menyeluruh untuk giginya, kemudian X-ray evaluation untuk melihat kondisi giginya dan mengukur saluran akarnya. Kemudian ada beberapa step dari root canal treatment. Ini mungkin saya sekilas saja seperti itu. Kemudian juga dengan tooth restoration atau kita membuat mahkota baru dari gigi tersebut. Oke ya dok, ini resultnya. Jadi normalnya di kukang itu memiliki 36 gigi. Ini ada loris A sama loris B. Di sini ada keterangannya ya dok. Memang beberapa mengalami complicated crown fracture begitu. Ini tahapan awal kita mengukur saluran akarnya. Nah ini after treatmentnya ada 2 gigi yang terpaksa saya cabut. Ini yang panah kuning memang dia sudah patah, jadi memang akarnya memang harus saya cabut. Sementara yang panah putih saya bisa lakukan tooth restoration. Jadi saya bikin mahkota baru dengan perawatan saluran akar. Nah kemudian X-ray evaluation postnya untuk melihat bahwa bahan observasi, bahan perawatan saluran akar itu sudah masuk secara sempurna saluran akarnya, begitu. Oke, konklusinya mungkin saya ingin menyampaikan 4 hal begitu, bahwa teknik pemotongan gigi di kukang jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran animal welfare yang nyata. Dia menimbulkan discomfort, pain, kemudian bisa menimbulkan infection, penyakit, dan yang jelas si kukang tidak bisa mengekspresikan normal behavior-nya. Dan lagi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi otomatis akan lebih stres dan rasa takutnya tinggi begitu. Sama yang terakhir, dia tidak bisa mengakses normal dietnya begitu. Jadi akan selamanya tergantung pada human untuk natural dietnya begitu. Oke, sekian dok. Ya, baik, terima kasih dokter. Sangat menarik sekali ya. Ini topiknya mengenai kukang. Jadi mungkin ini juga bisa terjadi karena kurangnya edukasi di Indonesia ini ya, mengenai pemotongan gigi pada satwa liar ini diperbolehkan atau tidak. Kemudian kita langsung lanjut saja. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk pada presenter karena waktu kita cukup terbatas ya dok, jadi untuk presentasi mungkin maksimal hanya 5 menit saja, bisa dipersingkat. Ya, selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempat kepada Dr. Hewan Michael Gunawan. Dipersilakan. Oke,